Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan kembali membaca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membaca berkaitan dengan kisah Qabil dan Habil. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Al-ayah. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, "Aku pasti membunuhmu. Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celakaku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27-31. Kami telah membicarakan kisah ini dalam Surat Al-Ma'idah dengan tafsirnya. Akan kami sebutkan di sini ringkasan apa yang disebutkan para imam salaf. As-Sudi menyebutkan dari Abu Malik, Abu Saleh, dan Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dari beberapa sahabat bahwa Adam memiliki anak laki-laki yang diselingi anak perempuan setiap kehamilan istrinya. Ketika Habil ingin menikahi saudari Qabil dan dia lebih tua dari Habil, sementara saudari Qabil lebih bagus rupanya, maka Qabil ingin bertukaran dengan saudaranya itu, sedangkan Adam memerintahkan Habil untuk menikah dengan saudari Qabil. Tetapi Habil menolak, maka Adam memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurbannya. Kemudian Adam pergi untuk berhaji ke Mekah. Dia meminta langit untuk menjaga anaknya, tetapi langit menolak. Kemudian dia minta bumi dan gunung, mereka pun menolaknya. Lalu Qabil menerima tugas menjaganya. Ketika itu Habil mempersiapkan kurbannya, yaitu hewan ternak yang gemuk. Dia adalah pemilik kambing, sedangkan Qabil mempersembahkan seikat tanaman yang buruk. Kemudian tiba-tiba kurban Habil mati, terbakar hingga yang tersisa adalah kurban Qabil. Maka dia pun murka, seraya berkata, "Aku akan membunuhmu hingga engkau tidak akan menikahi saudaraku." Habil berkata, "Allah menerima kurban orang yang bertakwa." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari sisi yang lain, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya yang terbunuh adalah lelaki yang kuat, tetapi dia enggan untuk mengulurkan tangannya untuk membunuh Qabil." Abu Ja'far Al-Baqir menyebutkan bahwa Adam secara langsung meminta kurban dari mereka berdua dan menerima dari Habil tetapi tidak dari Qabil. Maka Qabil berkata kepada Adam, "Engkau menerima persembahan dia karena engkau memanggilnya dan tidak memanggilku." Kemudian ia membuat perjanjian dengan saudaranya itu. Suatu malam Habil terlambat untuk menggembalakan kambingnya. Kemudian Adam mengutus saudaranya untuk mengecek apa yang membuatnya terlambat. Ketika dia pergi bersama Habil, dia berkata kepada Habil, "Kurbanmu diterima, tetapi tidak kurbanku tidak diterima." Habil berkata, "Sesungguhnya Allah menerima kurban orang yang bertakwa." Maka Qabil marah kepadanya dan memukulnya dengan besi hingga tewas. Ada pula yang mengatakan bahwa Qabil membunuhnya dengan tombak yang dia lempar ke kepala Habil ketika dia sedang tidur.
Ada pula yang mengatakan Qabil mencekik Habil dengan cekikan yang sangat kencang dan menggigitnya, sebagaimana yang dilakukan hewan buas hingga Habil tewas. Wallahu a'lam. Perkataan Habil kepada Qabil ketika dia mengancam akan membunuhnya, dalam firman Allah, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 28. Ini menunjukkan kepada akhlaknya yang baik, juga rasa takutnya kepada Allah dan keengganannya melawan saudaranya dengan perbuatan jahat. Pula seperti apa yang akan dilakukan oleh saudaranya. Oleh karena itu, telah tercantum dalam Shahihain dari Rasulullah bahwasanya beliau bersabda, jika dua orang muslim berhadapan dengan menghunus pedang keduanya, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh kami maklumi masuk neraka, tetapi yang terbunuh, beliau menjawab, sesungguhnya dia pun sangat ingin membunuh saudaranya. Dan firman Allah, sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa, membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 29. Maksudnya, aku tidak ingin membunuhmu walaupun aku lebih besar dan kuat daripadamu. Engkau telah bertekad kuat dalam tekadmu untuk menanggung dosamu dan dosaku, yaitu engkau akan menanggung dosa membunuhku ditambah dengan dosa-dosamu terdahulu. Demikianlah yang dikatakan Mujahid As-Sudi, Ibnu Jarir, dan selain mereka. Bukanlah yang dimaksud bahwa dosa yang terbunuh berpindah ke pembunuhnya ketika dia terbunuh, sebagaimana yang dikira sebagian orang. Sesungguhnya Ibnu Jarir mengutarakan ijma' atas pertentangan anggapan orang-orang tersebut. Adapun hadis yang dicantumkan oleh sebagian orang yang tidak mengenal Nabi, bahwa beliau bersabda, pembunuh tidak memiliki dosa atas apa yang dia bunuh. Tidak ada dasarnya, juga tidak diketahui sedikit pun dari kitab-kitab hadis dengan sanad yang sahih. Tidak hasan dan tidak pula dhaif. Tetapi ada beberapa orang yang sepakat kalau nanti pada hari kiamat orang yang terbunuh akan menuntut pembunuhannya, maka kebaikan pembunuh akan pindah ke orang yang dibunuh. Jika tidak cukup, maka keburukan orang yang terbunuh akan pindah kepada si pembunuh, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang sahih atas hal itu kepada segenap perbuatan zalim. Pembunuhan adalah yang paling besar. Wallahu a'lam. Dan kami telah tuliskan hal ini di dalam tafsir. Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya dia berkata ketika fitnah Utsman bin Affan, aku bersaksi bahwa Rasulullah bersabda, akan datang fitnah bahwa orang yang duduk akan lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang sa'i berlari. Dia berkata, apa pendapat engkau jika aku masuk rumahmu tiba-tiba ada orang yang menghunuskan senjata untuk membunuhku? Beliau menjawab, jadilah seperti anak Nabi Adam, Habil. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dari Hudzaifah bin Al-Yaman secara marfu', dia berkata, jadilah seperti anak Adam yang baik, Habil. Muslim dan pengarang As-Sunan kecuali An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Dzar seperti riwayat ini. Sedangkan yang lain, Imam Ahmad berkata, Abu Muawiyah dan Waqi' menceritakan kepada kami, mereka berkata, Al-A'mash menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah membunuh jiwa secara zalim, karena akan mengakibatkan anak Adam yang pertama menanggung sanksinya, karena dialah yang pertama yang mencontohkan pembunuhan. Al-Jamaah meriwayatkan selain Abu Dawud dari hadis Al-A'mash. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As dan Ibrahim An-Nakhai, bahwa keduanya berkata seperti riwayat ini sama persis. Gunung Qosyun yang terletak di sebelah utara Damaskus yang disebut sebagai Goa Darah. Ia terkenal karena ini merupakan tempat terjadinya pembunuhan Habil yang dibunuh oleh saudaranya Qabil. Dan itu juga merupakan yang diriwayatkan dari ahli kitab, wallahu a'lam, dengan kesahihan kisah tersebut. Al-Hafidh Ibnu Asakir telah menyebutkan dalam biografi Ahmad bin Katsir, dia berkata,
Dia, Ahmad bin Katsir, merupakan orang solih. Dia sempat bertemu Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Habil. Dia juga bersumpah kalau dia melihat darah Habil. Dia disebutkan kalau dia meminta kepada Allah agar menjadikan tempat ini sebagai tempat mustajabnya doa, dan hal itu dikabulkan oleh Allah. Rasulullah pun membenarkannya dan berkata bahwa dia dan Abu Bakar, Umar mengunjungi tempat ini setiap hari Kamis. Jika pendapat ini benar dari Ahmad bin Katsir, maka hal ini tidak mengakibatkan hukum syar'i. Wallahu a'lam. Firman Allah, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Sebagian mereka menyebutkan bahwa ketika Qabil membunuh Habil, dia membawa dengan pundaknya, memapahnya selama setahun. Pendapat lain menyebutkan dia membawanya selama 100 tahun dan terus seperti itu hingga Allah mengutus 2 ekor gagak. As-Sudi berkata, dengan sanadnya dari sahabat, ada 2 ekor gagak yang bertengkar, kemudian salah satunya membunuh yang lain. Ketika ia membunuh yang lainnya, ia menggali lubang dan menguburnya. Ketika Qabil melihatnya, dia berkata, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Kemudian dia melakukan apa yang dilakukan oleh gagak tersebut, menimbun dan menguburnya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Adam sangat sedih atas anaknya Habil, dan Adam pun menyenandungkan syair, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Humaid. Negeri-negeri telah berubah, dan orang-orang pun demikian. Muka bumi juga berubah dengan buruknya. Ia berubah dengan warna dan rasanya, dan berkurang dengan wajah yang muram. Adam pun menjawab, ayah Habil yang telah dibunuh, terasa orang yang hidup layaknya mayat yang disembelih. Kemudian datanglah kulit yang berasal darinya dengan rasa takut dan berteriak. Syair ini harus diteliti kembali. Terkadang Adam mengucapkan kata-kata sedih dengan bahasanya, dan dengan demikian terdapatlah beberapa pendapat. Wallahu a'lam. Mujahid menyebutkan bahwa Qabil dipercepat hukumannya pada hari dia membunuh saudaranya. Dia menengadahkan wajahnya ke matahari sebagai bentuk hukuman dengki atas saudaranya. Rasulullah bersabda dalam hadis, dosa apa yang pantas Allah percepat hukumannya di dunia dan sisanya di akhirat dari kedurhakaan dan pemutus silaturahim. Yang aku lihat di dalam kitab yang ada di tangan ahli kitab yang mereka kira bahwa itu merupakan Taurat, bahwa Allah menunda dan menangguhkan ajalnya. Qabil tinggal di negeri Nud, yaitu di bagian timur Anad. Mereka menyebutnya Qainan. Dia dikaruniai seorang anak yang bernama Khanuh. Khanuh dikaruniai Undar. Undar dikaruniai Mahwawil. Lalu Mahwawil dikaruniai Matusil. Matusil dikaruniai Lamak. Dan dia menikahi 2 perempuan yang bernama Ada dan Sola. Ada melahirkan anak yang bernama Abel. Ialah yang pertama tinggal di Kubah dan menghasilkan harta. Dari situ lahir pula Taubal. Dialah orang yang pertama menggunakan lute, alat musik semacam gitar, dan simbal, alat musik. Di samping itu, Sola juga melahirkan anak yang bernama Taubilkin. Dia adalah orang pertama yang membuat tembaga dan besi, dan seorang anak perempuan yang bernama Nu'mah. Di dalamnya, yaitu di dalam kitab yang ada pada ahli kitab yang mereka klaim sebagai Taurat, bahwa Adam mengelilingi, menggauli istrinya, kemudian istrinya itu melahirkan seorang anak. Anak itu bernama Shif. Hawa berkata, karena dia telah memberikan ganti bagiku selain Habil, yang dibunuh oleh Qabil. Kemudian, Shif memiliki anak yang bernama Anush. Mereka berkata, umur Adam ketika istrinya melahirkan Shif adalah 130 tahun. Dan setelah itu hidup 800 tahun.
Umur Syif ketika Anush dilahirkan adalah 165 tahun dan hidup setelah itu 800 tahun. 807 tahun. Kemudian dia melahirkan bagi Adam anak laki-laki dan perempuan selain Anush. Kemudian Anush dikaruniai anak yang bernama Kinan, yang mana pada saat itu dia berumur 90 tahun dan setelah itu dia hidup 815 tahun. Dia pun melahirkan anak-anak yang banyak. Ketika umur Qainan 70 tahun, dia dikaruniai Mahlayil dan dia hidup setelah itu 840 tahun. Dia pun dikaruniai anak-anak yang banyak. Ketika Mahlail berumur 65 tahun, dia melahirkan Yared. Kemudian dia hidup setelah itu selama 830 tahun. Dia pun dikaruniai anak yang banyak. Ketika Yarid berumur 162 tahun, dia dikaruniai anak yang bernama Khanuh. Dan dia hidup selama 800 tahun. Dia pun dikaruniai banyak anak. Ketika Khanuh berumur 65 tahun, lahirlah Mutawashlih. Ia hidup selama 800 tahun. Ia pun beranak pinak. Ketika Mutawasyalah berumur 187 tahun, dia dikaruniai seorang anak yang bernama Lamak dan hidup setelah itu selama 782 tahun. Kemudian dia juga dikaruniai banyak anak. Ketika dia berumur 182 tahun, lahirlah Nuh dan hidup setelah itu selama 595 tahun dan dia pun dikaruniai banyak keturunan. Ketika Nuh berumur 500 tahun, lahirlah anak yang bernama Sam, Ham, dan Yafid. Ini semua terkandung dalam kitab mereka secara jelas. Perihal berbagai sejarah ini terjaga tidak terdistorsi dari langit, harus ditinjau ulang kembali. Sebagaimana yang disebutkan oleh lebih dari satu ulama yang tidak setuju pendapat mereka, dan secara zahir bahwa sejarah itu merupakan yang terdekat dalam permasalahan tersebut. Sebagian dari ulama ahli kitab menambahkan hal tersebut dan secara mendetail. Namun di dalamnya terdapat banyak kekeliruan. Sebagaimana yang akan kita bicarakan dalam pembahasannya insya Allah. Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan dalam tarikhnya, dari sebagian mereka, sesungguhnya Hawa melahirkan anak untuk Adam sebanyak 40 orang pada 20 kehamilan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq dan dia menyebutkan mereka. Wallahu a'lam. Selain itu, ada juga yang berpendapat dalam 120 kehamilan pada setiap kandungan terdapat laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah Qabil dan saudarinya Iklimah. Yang terakhir adalah Abdul Mughith dan saudarinya Ummul Mughith. Kemudian para manusia tersebar dan semakin banyak populasinya di bumi. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shayd wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Oh, ini ada kekeliruan, mohon maaf dari pencetak mungkin. Quran surat An-Nisa ayat 1 harusnya ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Demikian, wallahu a'lam. Ahli sejarah telah menyebutkan bahwa Adam tidak meninggal hingga melihat anak keturunannya dan cucu-cucunya sebanyak 400.000 orang. Wallahu a'lam. Allah berfirman, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tatkala Allah memberikan kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya kepada keduanya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran surat Al-A'raf ayat 189-190. Ini adalah sebuah peringatan pertama-tama dengan menyebut
Adam kemudian dialihkan kepada jenis manusianya, dan maksudnya bukanlah Adam dan Hawa, tetapi ketika menyebutkan kata manusia maka dialihkan kepada sebuah jenis sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Dan firman Allah, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Sebagaimana diketahui bahwa lemparan untuk setan bukanlah terdapat di permukaan langit, tetapi dalam bahasa kiasannya adalah dari pribadinya kepada jenisnya. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abdus Somad menceritakan kepada kami, Umar bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Al-Hasan dari Samurah dari Nabi, beliau bersabda, ketika Hawa melahirkan, iblis mengelilinginya. Sebelumnya tidak ada anaknya yang dapat hidup. Kemudian dikatakan kepada Hawa, namakan anakmu Abdul Harith, karena dia akan hidup. Kemudian dia menamakan anaknya Abdul Harith. Maka hiduplah dia, dan itu merupakan arahan dari perintah setan. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawaih dalam tafsir mereka ketika menafsirkan ayat ini. Al-Hakim meriwayatkannya dalam Mustadraknya, semuanya dari hadis Abdus Somad bin Abdul Waris dengan riwayatnya. Al-Hakim berkata, sanadnya sahih, namun Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. At-Tirmidzi berkata, Hasan Gharib, kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis Umar bin Ibrahim. Sebagian mereka meriwayatkan dari Abdus Somad dan tidak meriwayatkannya secara marfu'. Ini merupakan sebuah cacat dalam hadis, bahwa sesungguhnya hadis tersebut diriwayatkan secara mauquf pada sahabat, dan ini lebih mendekati benar. Namun yang sahih adalah bahwa riwayat ini didapatkan dari hadis-hadis Israiliyat, dan demikianlah yang diriwayatkan secara mauquf kepada Ibnu Abbas. Secara zahir, hadis ini didapat dari Ka'ab al-Ahbar dan selainnya. Wallahu a'lam. Al-Hasan al-Basri, perawi hadis, telah menafsirkan ayat ini berbeda dengan ini. Apabila yang ada padanya diriwayatkan dari Samurah secara marfu', maka dia tidak akan beralih kepada selainnya. Wallahu a'lam. Dan juga ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan keduanya untuk mencari atau menjadi sumbernya manusia, agar berkembang biak dari keduanya keturunan manusia, baik laki maupun perempuan. Maka bagaimana pula anak Hawa tidak dapat hidup sebagaimana yang dijelaskan hadis di atas jika anaknya adalah anak yang dipelihara? Maka periwayatan hadis tersebut secara marfu' kepada Nabi adalah keliru, dan yang benar adalah periwayatannya secara mauquf. Wallahu a'lam. Dan kami telah mencantumkan hal ini dalam kitab tafsir kita. Adam dan Hawa adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh keduanya dalam permasalahan ini. Adam adalah bapak moyang manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya dan ditiupkan kepadanya ruhnya, dan diperintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepadanya, dan diajarkannya nama-nama segala sesuatu. Ya, lalu Allah menempatkannya di dalam surga. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Dzar, dia berkata, aku berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi? Beliau menjawab, sebanyak 124.000 nabi. Aku katakan, wahai Rasulullah, berapa jumlah Rasul dari mereka? Beliau menjawab, sebanyak 313 orang. Aku katakan lagi, wahai Rasulullah, siapakah Rasul pertama? Beliau menjawab, Adam. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah dia seorang nabi dan juga Rasul? Beliau menjawab, ya. Allah menciptakannya dengan tangannya, kemudian meniupkan ruhnya. At-Tabrani berkata, Ibrahim bin Nailah Al-Asbahani menceritakan kepada kami, Syaiban bin Farukh menceritakan kepada kami, Nafi' bin Hurmus menceritakan kepada kami dari Atta bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mau aku beritakan malaikat yang paling utama? Dia adalah Jibril. Nabi yang paling utama adalah Adam. Hari yang paling utama adalah hari Jumat. Bulan yang paling utama adalah Ramadan. Malam yang paling utama adalah malam Lailatul Qadar. Wanita yang paling utama adalah Maryam binti Imran. Sanad hadis ini dhaif karena Nafi' bin Hurmus dianggap berdusta oleh Ibnu Ma'in, dan ia didoifkan oleh Ahmad.
Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Hibban, dan selain mereka, wallahu a'lam. Ka'ab al-Ahbar berkata, tidak ada seorang pun di surga yang memiliki janggut selain Adam. Janggutnya berwarna hitam, panjang, hingga mencapai perutnya. Selain itu, tidak ada seorang pun di surga yang memiliki kunyah selain Adam. Kunyahnya di dunia adalah Abul Bashar, ayahnya umat manusia. Dan di surga Abu Muhammad Ibnu Adi telah meriwayatkan dari jalur Syekh Ibnu Abi Khalid, dari Hammad bin Salamah, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah secara marfu', penduduk surga akan dipanggil sesuai dengan namanya kecuali Adam, karena kunyahnya adalah Abu Muhammad. Ibnu Adi meriwayatkan pula dari hadis Ali bin Abi Thalib, ia dhaif dari segala sisi. Wallahu a'lam. Dalam hadis Al-Isra yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah ketika melintasi Adam dan dia masih berada di langit dunia, maka dia berkata, selamat datang kepada anak yang soleh dan nabi yang soleh. Beliau bersabda, di sebelah kanannya terdapat sekelompok orang banyak, begitu pula di sebelah kirinya. Ketika dia melihat ke sebelah kanan, maka dia tertawa. Tetapi ketika dia melihat ke sebelah kiri, dia menangis. Aku berkata, wahai Jibril, apakah ini? Dia menjawab, dia adalah Adam, dan mereka adalah anak keturunannya. Ketika dia melihat ke sebelah kanannya dan mereka adalah penduduk surga, maka dia tertawa. Dan ketika dia melihat ke sebelah kiri dan ternyata mereka merupakan penduduk neraka, maka dia pun menangis. Ini merupakan makna hadis. Abu Bakar Al-Bazzar berkata, Muhammad bin Al-Muthanna menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hisham bin Hasan memberitakan kepada kami, dari Al-Hasan dia berkata, akal Adam sama seperti akal seluruh manusia atau seluruh anak keturunannya. Sebagian ulama berkata terkait sabda Nabi, kemudian aku melewati Nabi Yusuf dan ia telah diberikan separuh kebaikan. Mereka berkata, maknanya adalah bahwa Yusuf memiliki setengah kebaikan Adam dan ini cocok. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dan membentuknya dengan tangannya yang mulia. Kemudian ditiupkan kepadanya dari ruhnya. Allah tidak akan menciptakan seorang kecuali dengan sebaik-baik bentuk. Kami telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, kami telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Ibnu Amr secara mauquf dan marfu'. Firman Allah, sesungguhnya Allah telah menciptakan surga. Para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, jadikanlah ini bagian kami, karena engkau ciptakan untuk anak Adam dunia. Mereka dapat makan dan minum di sana. Kemudian Allah menjawab, demi keagunganku, aku tidak menciptakan makhluk kecuali dengan sebaik-baik bentuk. Sebagaimana yang aku katakan, jadilah, maka ia pun jadi. Dalam As-Sahihain dan selainnya diriwayatkan sebuah hadis melalui beberapa jalur yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan pembentukannya. Para ulama telah membicarakan hadis ini dan mereka menyebutkan banyak jalur selain ini. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita baca, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.